Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeira Syifaul Haq. Di sini saya akan presentasi laporan uji validitas reliabilitas tingkat kesungkaran daya butir keberfungsian tristaktor berbasis TX. Yang pertama, bab 1, tes evaluasi pembelajaran. Di sini nama sekolah kita, di MI Baitur Rahman, mata pelajaran Bahasa Arab, jumlah soal 10, dan ini diujikan kepada kelas 3 SD. 5 soal pilihan ganda, dan 5 soal tarik garis. Dan ini kunci jawabannya. Selanjutnya, ini laporan hasil analisis butir soal latihan bahasa Arab yang diujikan pada Sekolah Dasar MI Baitur Rahman berdasarkan pengujian terhadap 10 siswa dengan komposisi soal sebagai berikut. Di sini saya salah ketik. Yang pertama, siswa satu jumlah jawaban benar 10 dengan skor 10 soal. Siswa kedua jumlah jawaban benar 7 dengan skor 7. Siswa ketiga jumlah jawaban benar 10 dengan skor 10. Siswa keempat jumlah jawaban benar 9 dengan skor 9. Dan siswa kelima jumlah jawaban benar 9 dan skor 9. Dan selanjutnya yang di bawah ini tertera dari 6 sampai 10. Selanjutnya, sebanyak 10 siswa diujikan kepada siswa dengan rincian nilai di bawah ini. 2 siswa memperoleh skor 10, 4 siswa memperoleh skor 9, 1 siswa memperoleh skor 8, 2 siswa memperoleh skor 7, dan 1 siswa memperoleh skor 6. Selanjutnya di bab kedua, analisis hasil tes evaluasi pembelajaran. Ini hasil analisis soal di atas. Yang pertama, soal satu hasilnya tidak valid, soal kedua valid, soal ketiga tidak valid, soal keempat tidak valid, soal kelima tidak valid, soal keenam tidak valid, dan soal ketujuh valid. Selanjutnya, soal ke-8 tidak valid, soal 9 valid, soal 10 tidak valid. Dari 10 soal yang diuji hanya nomor 2, 7, dan 9 yang valid dengan nilai signifikansi 0,05 dan korelasi tinggi 0,830 dan 0,692. Sisanya dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansi di atas 0,05 atau tidak memiliki nilai korelasi sehingga perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas instrumen. Selanjutnya, di bawah ini ada uji reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas menggunakan metode Cronbach-Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,169. Nilai ini tergolong sangat rendah dan menunjukkan bahwa butir-butir soal dalam instrumen belum memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen belum reliabel dan perlu dilakukan perbaikan pada butir-butir soal. Dan ini hasil tingkat kesungkarannya. Berdasarkan analisis tingkat kesukaran, semua butir soal memiliki nilai mean sebesar 0,70 yang termasuk dalam kategori sedang rentang 0,31 sampai 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan soal memiliki tingkat kesukaran yang moderat dan sesuai untuk digunakan dalam pengukuran kemampuan peserta. Selanjutnya, ini ada uji daya beda butir. Ini interpretasi daya beda. Untuk nomor soal satu dia interpretasi daya bedanya buruk, soal 2 baik, soal 3 buruk, soal 4 cukup, soal 5 buruk, soal 6 buruk, soal 7 buruk,
Soal 8 cukup, soal 9 cukup, soal 10 cukup. Selanjutnya, uji keberfungsian Dristaktor. Di sini kelompoknya dibagi dua kelompok, yaitu ada kelompok atas dan kelompok bawah. Dari siswa yang kelompok atas dari siswa 1, 3, dan 4, dan siswa 5, dan siswa 9. Selanjutnya kelompok bawah ada siswa 2, siswa 6, siswa 7, siswa 8, dan siswa 10. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan soal-soal yang diberikan sudah cukup baik dan bisa digunakan untuk mengukur kemampuan dasar siswa. Tristaktor yang tidak berfungsi perlu diperbaiki agar tidak membingungkan siswa yang berkemampuan tinggi. Beberapa soal esai perlu direvisi, terutama yang terlalu mudah, agar hasil tes lebih objektif dan proporsional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.